Api pil berangsur-angsur menghilang. Tanpa menunjukkan pil ini kepada semua orang, Qin Yichan langsung memberikannya kepada tuan kecil. Dan kemudian dia mengulurkan tangannya dan mengantongi pil lainnya. Tentu saja, memperbaiki pil obat untuk tuan kecil adalah tujuan utama. Tetapi ini tidak mencegah Qin Yichan mencari sedikit keuntungan pribadi di sepanjang jalan. Pil peningkat jiwa yang disempurnakan terakhir kali hampir selesai. Dan sekarang adalah waktu ketika ada kekurangan pil. Setelah menyelesaikan ramuan obat, nyala api berangsur-angsur menghilang. Qin Yichan kembali ke tuan kecil lagi dan memeriksa denyut nadinya lagi. Pada saat ini, Qin Yichan terkonsentrasi, karena dia tidak tahu seberapa efektif pil obat yang telah disempurnakannya. Lagi pula, dia masih tidak tahu apa artinya pihak lain tertinggal di tubuh tuan kecil, jadi dia tidak bisa memurnikan pil dengan cara yang ditargetkan. Saya tidak tahu seberapa besar efek obat umum ini. Saat kesadaran Qin Yichan menembus, situasi di tubuh utama kecil juga sekilas. Pada akhirnya, Qin Yichan menghela nafas lega. Untungnya, itu memainkan peran 70% dan untuk sementara menekan kutukan. Karena itu adalah kutukan. Itu adalah cara yang ditinggalkan oleh orang-orang di dunia ini. Itu bisa mengubah kutukan dengan cara ini. Mungkin, hanya Dewi Kebijaksanaan Athena yang bisa melakukannya. Sepertinya kita masih harus menunggu kabar dari Ares, Dewa Perang, untuk memastikannya. Qin Yichan berpikir ringan. Tanpa sadar, di luar aula sekte pembunuh dewa pada saat ini, ada ratapan kagum. Ming Lao. Wajah wanita itu berlinang air mata, dan lelaki tua di lengannya meninggal. Ada senyum di sudut mulut Ming tua. Pada saat-saat terakhir napasnya, dia mencium pil obat yang disebutkan oleh pembunuh para dewa. Dengan dupa dan yang kuat, ini adalah ramuan kelas 1. Pil obat di tanganku hanyalah produk inferior. Ming Lao pergi dengan puas. Wanita itu menyeka air matanya dan membiarkan semua orang kembali dengan tubuh Ming Lao. Kalian semua telah mendengar apa yang dikatakan Ming tua. Kembalilah dan beritahu patriark apakah akan mengikuti keinginan Ming tua atau tidak. Terserah mereka untuk memilih. Setelah semua orang pergi, wanita itu jatuh dan berdiri di luar aula. Pada saat ini, aula penuh dengan sorakan. Lin Tu bersorak penuh semangat. Tuanku baik-baik saja. Itu bagus. Tuan kecil baik-baik saja. Tuhan memberkatimu. Melihat bahwa tuan kecil tidak lagi tumbuh dengan kecepatan yang berlebihan, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Berdiri di luar aula utama, wanita itu menatap ke langit, dan ada prestise samar yang tersisa dari naga merah-merah yang berangsur-angsur menghilang. Alkimia, mungkin kamu benar-benar bisa hidup dan mati, daging dan tulang. Aku tidak akan membiarkanmu mati hanya dengan menonton alkimia sekali. Kamu pasti akan dapat mempelajari metode alkimia yang kamu inginkan. Ini seharusnya tidak menjadi penyesalanmu. Wanita itu berjalan ke aula dan memastikan bahwa tuan kecil itu aman, dan kemudian menatap Qin Yichan. Seberapa jauh yang bisa dicapai oleh pil obatmu? Apakah itu ramuan penyembuhan, atau obat mujarab untuk menghidupkan kembali orang mati? Qin Yichan melirik kembali ke wanita itu. Pada saat pil obat selesai, dia merasakan perjalanan hidup. Seseorang yang umurnya telah berakhir tidak ada obatnya. Ini adalah jalan surga. Mendengar itu, wanita itu menangis. Dia bahkan mengabaikan bahwa kabut hitam telah menyebar, dan wajahnya yang cantik muncul di depan semua orang. Tidak. Kamu bisa. Qin Yichan dengan ringan meletakkan tangan tuan kecil itu, mengeluarkan selimut dari cincin penyimpanan dan menutupinya, lalu menginstruksikan Lin Tu di samping. Anda memiliki seseorang yang menyiapkan satu set pakaian pas untuk tuan kecil, dan akan lebih mudah untuk menggantinya ketika tuan kecil bangun. Panggil beberapa orang untuk menyiapkan mandi untuk tuan kecil. Setelah saya minum pil obat ini, itu akan mengeluarkan kotoran dari tubuh saya, dan akan ada kotoran. Qin Yichan memberi perintah ringan, dan Lin Tu dengan hati-hati menuliskannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah sepele lainnya, Lin Tu pergi untuk bersiap. Wanita itu menunggu sampai Qin Yichan bangkit dan menghentikannya pergi. Kamu pasti bisa melakukannya, kan? Kakek Ming berkata bahwa kamu adalah seorang jenius dalam alkimia. Kamu pasti bisa melakukannya. Qin Yichan mengangkat kepalanya dan melirik keluar aula, lalu melirik wanita itu. Saya tidak bisa melakukannya. Dengan daging dan tulang orang mati yang masih hidup, Qin Yichan secara alami mengetahui sisi ekstrim dan Dao. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Aturan dunia di dunia ini tidak sama dengan yang ada di pengadilan 3000 Dao. Bahkan jika itu disempurnakan secara paksa, itu hanya akan menjadi pil obat yang tidak mencolok. Dan untuk efeknya,
itu bahkan lebih dapat diabaikan. Memurnikan pil obat tingkat ini, bahkan di pengadilan 3000 dao, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkannya, terutama untuk beberapa bahan obat yang tidak akan tersedia selama 10.000 tahun. Selain kondisi objektif ini, ada poin lain yang tidak bisa dilewati Qin Yichen. Jiwanya sekarang rusak. Alkimia memiliki persyaratan kesadaran yang sangat tinggi, dan itu bisa hilang ribuan mil. Hanya sedikit kesalahan, pil obat akan menjadi tidak valid. Terlebih lagi, lelaki tua itu mati secara alami, dan jiwanya akan tersebar. Qin Yichen menolak dengan ringan, sangat dingin. Tidak. Kamu bisa melakukannya. Aku berjanji padamu apapun yang terjadi. Wanita itu meraung seperti orang gila, tetapi suara dingin Qin Yichen menyambutnya. Aku perlu istirahat. Sekelompok satria di samping melangkah maju untuk menghiburnya. Baru pada saat ini wanita itu menyadari bahwa wajah Qin Yichen pucat. Dia mundur beberapa langkah, kepalanya tertunduk, dan bibirnya berdarah. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan pergi dengan beberapa ksatria. Duduk bersila di rumah, Qin Yichen menggunakan energi spiritualnya untuk memulihkan keausan alkimia. Melempar pil bergizi jiwa ke dalam mulutnya, Qin Yichen menghela nafas panjang. Ini masih sedikit kerugian. Kali ini, cedera yang baru saja ditekan Qin Yichen menunjukkan tanda-tanda kekambuhan kali ini. Terlebih lagi, roh yang baru dikultivasikan menjadi rapuh lagi setelah terlalu banyak bekerja. Di dunia biksu, adalah suatu kemewahan untuk ingin memulihkan diri dengan nyaman. Qin Yichen menghela nafas tanpa daya. Di dunia ini di mana setiap langkah berbahaya dan setiap langkah berbahaya, bahkan jika tidak ada musuh, dia masih harus menghadapi kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa pasangan, memulihkan diri dengan ketenangan pikiran hanyalah sebuah harapan yang boros. Menutup matanya dan beristirahat, Qin Yichen menunggu kabar tentang Ares, Dewa Perang. Di luar gua, Ares, Dewa Perang, menerima berita dari orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya saat dia mempersiapkan musuh di medan bintang. Setelah mendengarkan, Ares, Dewa Perang, merenung. Angin mengeluarkan perintah 1 jam yang lalu, dan jarak antara saya dan orang percaya, dia membutuhkan 1 jam untuk tiba. Kemampuan ini, tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, terasa keterlaluan. Ariston, sang Dewa Perang, merasa bahwa kemenangan yang diraihnya tidak baik. Saya tahu apa yang harus dilakukan, saya akan melakukannya sesegera mungkin. Setelah itu, Ares, Dewa Perang, secara pribadi memulai perjalanan ke kuil Athena. Sehari kemudian, Ares, Dewa Perang yang sudah kelelahan, muncul di luar kuil Athena. Aku Ares, Dewa Perang, dan aku ingin bertemu Athena, Dewi Kebijaksanaan. Di mana Athena sekarang? Petugas yang menjaga kuil Athena kembali. Dewa Kebijaksanaan ada di aula saat ini, dan dia sudah lama menunggumu.